Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi sama Bu Guru, sama Bu Darseh ya. Kemarin sama Bu Nia, sekarang sama Bu Darseh di tema 6 subtema 3, lingkungan sekolahku. Nih coba lihat. Nah, sekolahku bersih dan sehat. Biar apa? Biar anak-anak kalau belajar bisa nyaman, sekolahku bersih dan nyaman, lingkungannya hijau dan asri, banyak pohon-pohonnya. Nah, coba anak-anak sambil membayangkan seperti apa keadaannya. Kalau ada pohonnya, kalau ada bunga-bunganya, kemudian ada kolamnya. Tidak ketinggalan, di ruang kelas juga selalu bersih. Nah, lingkungan sekolahku, Bu Guru mengingatkan lagi, anak-anak sekolah di mana? Di mana? Di SD Muhammadiyah Suronatan. Nah, kita lihat fotonya ya, seperti apa SD Muhammadiyah Suronatan? Tantang. Tuh sekolahnya anak-anak yang seharusnya anak-anak kunjungi setiap pagi, tapi karena keadaan pandemi seperti ini sehingga anak-anak harus terpaksa belajarnya di rumah. Sama siapa? Sama ibu guru juga. Nah, dari sini tapi dari sekolah. Tunggu, sekolah yang bersih, lingkungan yang bersih. Terus kemudian nih Bu Guru sampaikan juga, kita belajar kembali mengingat tentang Pancasila. Ayo, siapa yang sudah hafal Pancasila? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak harus hafal itu. Nah, walaupun di sini nih coba lihat, walaupun di sini ini tempatnya masih acak. Nah, ini lihat masih acak. Nih, lihat di warna kuning. Di warna kuning itu tempatnya atas sendiri. Tapi bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian yang warna hijau ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian yang warna biru, ketuhanan yang Maha Esa. Yang warna pink, nih warna pink, persatuan Indonesia. Dan yang terakhir ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini anak-anak disuruh menentukan. Nah, disuruh menentukan nih dengan tanda centang. Mana bunyi sila yang ketiga? Sekali lagi Bu Guru ulangi, mana bunyi sila yang ketiga? Apakah terletak di warna kuning? Apakah terletak di warna hijau? Atau terletak di warna pink? Bisa juga, bisa juga terletak di warna pink ataukah ini di warna oranye. Ini oranye apa coklat anak ini? Nah, di tempatmu ini oranye apa coklat nih? Terus kemudian
setelah mengingat bunyi sila ketiga, apa bunyi sila ketiga itu? Apa bunyinya? Masih ingat toh? Nah, kini kita akan mengingat lambangnya, lambang sila ketiga. Yo, apa kemarin sudah dipelajari loh itu lambangnya, Pancasila dan lambangnya. Anak-anak harus ingat ya. Yo, apa sila ketiga lambangnya kuwi gambarnya. Apakah bintang, apakah rantai, apa pohon beringin, apa kepala banteng, atau bisa juga padi dan kapas. Nah, anak-anak milih sing sila ketiga itu lambangnya apa? Bisa tak? Bisa. Nah, Bu Guru ulangi ya, Bu Guru lanjutkan ya. Nah, setelah kita belajar PKN, nih kita akan bersenang-senang dengan membuat sesuatu. Membuat apakah itu? Nih, anak-anak, Bu Guru ajak dengan membuat karya 3 dimensi. Nih, lihat. Membuat karya 3 dimensi. Dari apa nanti bahannya? Dari tanah liat. Bahannya saka opo? Dari tanah liat. Tanah liat itu nanti dibikin seperti adonan, kaya nek gawe adonan kue itu. Tapi jangan encer-encer, nanti nggak bisa dicetak itu. Dengan tanah liat kemudian diaduk sampai apa namanya? Sampai pulen ya, sampai pulen. Pokoknya sampai merata, sampai pulen kayak gitu. Diaduk-aduk terus kemudian nanti dicetak atau dibentuk. Nah, nih bentuknya kita bisa membuat bentuk daun, bentuk kupu-kupu atau bentuk yang lainnya. Pokoknya sesuka hatinya anak-anak, ya. Nah, lah bagaimana cara membuatnya? Nih, Bu Guru kasih petunjuk atau urut-urutan cara membuatnya. Yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Itu bisa pakai cetakan roti itu loh, nanti tanya bundamu. Pakai cetakan roti itu. Ada yang bunga-bunga, ada yang binatang, ada yang daun-daun seperti contoh, bisa. Jadi nanti anak-anak membuatnya tidak harus daun-daun semua, tidak. Sesuai keinginan anak-anak atau sesuai cetakan yang ada di rumahnya anak-anak. Jadi nanti nggak usah beli. Oke? Sekali lagi Bu Guru ulangi. Yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Tanah liatnya itu bisa didapat dari membeli. Jadi ada toko yang khusus menyediakan tanah untuk membuat karya seperti ini. Atau bisa jadi anak-anak kalau rumahnya dekat sawah, nah itu nanti bisa cari di sawah sama bundamu, sama ayahmu atau sama omnya ya. Nah, itu bisa cari di sawah itu. Terus kemudian yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Tadi yang Bu Guru bilang, cetakan bisa menggunakan cetakan roti itu, bisa boleh. Ya. Yang ketiga, ditunggu beberapa saat ya. Nah, setelah agak kering itu nanti bisa dilepas dari cetakannya. Jadi lepaskan tanah liat dari cetakannya. Nah, tuh contohnya. Langkah berikutnya, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Dijemur atau dibakar. Tapi kebanyakan dijemur aja biar tidak membahayakan ya. Dijemur aja, ditunggu sampai nanti kering.
Oke. Nanti setelah itu boleh dong, setelah kering bisa diwarnai. Kalau anak-anak membuat bentuk daun ya nanti boleh diwarnai warna hijau. Kalau nanti anak-anak bikin kupu-kupu ya nanti bisa diwarnai dengan bermacam-macam cara biar nanti kupu-kupunya semakin indah, semakin cantik. Gitu ya. Bisa? Kalau bisa silahkan dicoba. Terang-tang-tang. Nanti Bu Guru kasih tahu hasilnya ya. Siap Bu Guru. Nah, sudah membuat apa tadi? Sudah membuat karya 3 dimensi. Lah, sekarang kita lanjutkan dengan belajar bahasa Indonesia. Pelajarannya apa Bu Guru? Pelajarannya mempelajari tentang kalimat tanggapan. Menanggapi. Misalnya ada dua orang tanya jawab atau berbicara. Nah, mesti yang satu bicara, yang satunya mesti nanggapi. Nek sing satunya meneng wae ya itu namanya bukan berkomunikasi atau. Nih, contohnya nih lihat anak-anak, Bu Guru berbicara. Dayu, silahkan. Salah. Dayu, bersihkan papan tulisnya ya. Nah, ini kalimat apa? Kalau yang atas ini adalah ungkapan atau kalimat perintah. Kalimat apa? Kalimat perintah. Yang Dayu, bersihkan papan tulisnya ya. Nah, itu adalah kalimat perintah. Sedangkan nih kalimat tanggapannya diucapkan oleh Dayu. Kalimat tanggapannya diucapkan oleh Dayu. Nih, yang disebut kalimat tanggapan tuh ini. Iya Bu, segera saya laksanakan. Nah, paham anak-anak? Jadi sekali lagi Bu Guru bilang, yang merupakan kalimat tanggapan ini bunyinya, iya Bu, segera saya laksanakan. Nah, contoh yang lainnya nih kalimat tanggapan. Nih, contoh yang lainnya coba lihat, perhatikan. Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu ya. Nah, Edo bilang nih, siap Bu Guru. Nah, ini tanggapannya. Contoh yang ketiga. Dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu itu. Beni menjawab atau Beni menanggapi, baik Bu Guru, akan saya bersihkan. Jadi anak-anak sudah dapat 3 contoh kalimat tanggapan. Bisa toh bikin sendiri? Nanti gak usah banyak-banyak bikinnya, bikin 5 saja. 5 apa? 5 kalimat tanggapan. Nih, nanti ditaruh di sini. Nah, dah ya. Terus kemudian berikutnya nih tanggapan. Tadi Bu Guru sudah memberikan 3. Anak-anak nanti disuruh membuat 4 tanggapan berdasarkan kalimat di sini. Nah, sebelum anak-anak menanggapi kalimatnya, nah di sini harus disusun dulu kalimatnya dengan benar karena ini masih merupakan kalimat acak. Nih, coba. Ini masih acak. Sampah pada buanglah tempatnya Ani. Nah, bisa dibuat kalimatnya yang benar adalah Ani
buanglah sampah pada tempatnya. Ani, nomor 1 ini ya jawabnya. Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian nomor 1 ini membuat tanggapannya di mana? Nih, di sini nak, di sini. Nah, yang tadi tuh membuat tanggapannya di sini. Tadi bunyinya apa? Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, Ani menanggapi di sini, baik Bu Guru, saya akan membuang sampah pada tempatnya. Itu kalau lengkap. Tapi kalau yang pendek anak-anak juga boleh bilang gini, baik Bu Guru, siap laksanakan Bu Guru. Nah, tuh contoh kalimat tanggapan. Bisa ya nanti melanjutkan sampai 4? Bisa, anak hebat kok. Nah, sekarang berikutnya nih. Selanjutnya nih pelajaran yang anak-anak tunggu ini. Pelajaran yang anak-anak tunggu, berhitung. Nah, ini kelas kita banyak tuh yang suka pelajaran berhitung matematika. Nah, waktu Zoom kemarin matematika semangat 45. Ya toh? Nah. Nih, kita sampai pada materi ayo mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Nih, mengukur berat. Mengukur berat. Nah, berat badan ada timbangannya sendiri. Lah, saiki kita akan menggunakan timbangan terbuat dari apa yo? Kok malah ke situ? Nah, dari apa ini? Gantungan baju. Nah, mesti anak-anak mesti bundamu atau di rumahmu mesti kabeh duwe gantungan baju seperti ini nih. Gantungan baju. Nah, ini ada centelane. Ini ada centelane. Ini nanti kemudian nih bahannya ada gantungan baju, ada kelereng, ada koin, ada kantong plastik transparan. Lah, kantong plastik nanti digunakan untuk apa? Digunakan di sini untuk memadai apa? Untuk menaruh barang yang akan ditimbang. Contohnya, nih tas plastiknya taruh di candalan sini dan taruh di candalan sini. Nah, nanti yang tas kresek 1 dimasukin kelereng dan yang satunya terserah nanti mau dimasukin apa. Misalnya anak-anak yang putri, yang perempuan punya boneka. Nah, bonekanya dimasukkan neng kantong plastik kene iki. Terus kemudian diukur dengan berat kelereng. Nah, nanti ditaruh. Oh, 3 kelereng kok masih berat bonekanya. Berarti yang ditambah apanya? Yang ditambah kelerengnya. Oh, tak tambah 1 kelerengnya jadi 4 kelereng. Loh, kok masih berat bonekanya? Nah, kita tambah lagi 5 kelereng. Oh, sekarang sudah imbang. Oh, ternyata berat boneka sama dengan berat 5 kelereng. Itu kalau persamaan ya. Nanti tidak harus sama seperti itu. Nanti anak-anak menunjukkan berat yang mana. Misalnya tadi boneka ya. Nah, sekarang apa ya? Selain boneka apa? Nah, ini ada mainan yang berbentuk robot. Nah, nanti di sini misalnya anak-anak sebelah kanan ditaruh robot, sebelah kiri ditaruh 10 koin. Lah, nanti bisa dilihat 10 koin lebih berat robotnya atau lebih berat koinnya. Nah, itu nanti bisa
dibandingkan, ya. Berat mana? Berat robotnya atau berat 10 koinnya. Nah, itu nanti anak-anak menggunakan timbangan seperti itu. Jadi bukan menggunakan timbangan sesungguhnya. Kita menggunakan timbangan sederhana saja. Oke? Oke. Ada kesulitan anak-anak? Ada kesulitan? Nah, nggak ada ya. Nah, nih yang terakhir. Yang terakhir. Ingat, tadi anak-anak kan membuat karya dimensi tuh yang dari tanah liat. Nah, Bu Guru belum menunjukkan kan contohnya. Nah, nih, contoh yang sudah jadi itu seperti ini. Ini yang masih berbentuk tanah liat yang kering. Terus kemudian kalau sudah diwarna seperti ini, tang-tang-tang. Jadi warna hijau seperti daun beneran nih. Bagus kan? Nah, tadi yang cetakannya bentuknya kupu-kupu. Nah, nanti bisa diwarnai seperti ini. Nah, kupu-kupunya bagus bukan? Bagus. Itu ya yang disampaikan Bu Guru kali ini. Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan Bu Guru. Nah, kalau anak-anak sudah jelas, silakan anak-anak menantikan tugas-tugas dari Bu Guru. Oke? Siap? Siap dong, selalu siap. Nah, Bu Guru ingatkan, kita tetap senang belajar dimanapun dalam keadaan apapun. Oke? Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.